Percaya atau enggak, upgrade ke iPhone 16 Pro itu justru malah bikin gue tambah stres. Karena improvementnya cuma sedikit dan malah ada kekurangan yang cukup signifikan. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin, dan pada video kali ini gue pengen bahas singkat aja seputar perbandingan antara iPhone 15 Pro dan juga iPhone 16 Pro. Dimana ini jadi pembahasan yang mungkin lumayan menarik ya, karena belum lama ada berita kalau iPhone 16 Pro ini juga masih sangat alot buat dijual di Indonesia gitu ya. Kemenperin kita tuh masih susah untuk negosiasi dengan Apple, tapi kita doain buat yang terbaik aja, yang terbaik buat semuanya lah, termasuk buat industri atau ekonomi di Indonesianya sendiri juga. Tapi di sini gue pengen bahas aja nih, setelah gue nyobain kedua HP ini, tapi lebih spesifik lagi adalah pembahasan di bagian kameranya ketika dipakai untuk produksi video. Jadi gue tidak akan berkomentar atau menjelaskan tentang overall device-nya sendiri, tapi kita akan berfokus ke bagian kameranya. Dan ya, gue udah pakai kedua HP ini, dipakai sebagai kamera utama buat syutingan, dan salah satu syutingan yang full kita shoot pakai iPhone dan videonya lumayan mantep gitu ya, lumayan profesional dan udah banyak ditonton orang juga, adalah ketika kita review DJI Air 3S. Kalau kalian belum nonton, kalian boleh buat cek videonya yang gue taruh dipasang di background juga itu ya, waktu kita review drone itu. Kita pakai dua kamera dan keduanya adalah iPhone 15 Pro dan iPhone 16 Pro ini. Boleh kalian simak juga buat tahu kualitasnya di video tersebut. Nah, impression yang gue rasain ketika gue upgrade dari 15 Pro ke 16 Pro ini, itu improvementnya nggak terlalu besar, dan justru gue malah merasakan kekurangan yang buat gue lumayan signifikan. Pertama, mungkin kita bahas kelebihannya dulu. Jadi kelebihan pertama yang memang bikin gue tertarik dari awal gitu ya buat cobain, itu adalah 4K 120p. Jadi di 16 Pro ini dia udah bisa nge-shoot 4K slow motion, dan itu terbukti gambarnya memang bagus banget. Kalian bisa lihat di B-roll di review yang tadi gue jelasin juga, drone tersebut itu banyak banget pakai 4K 120p. Lagi gerimis, hujan-hujan, gambarnya juga tajam, dan kalau kalian simak komen-komen di video tersebut, bahkan sampai ada beberapa yang nanya, kita shotnya pakai apa? Karena gambarnya bagus gitu. Yang padahal kita shot itu full pakai si iPhone doang. Tapi ya itu doang kelebihannya. Kelebihannya adalah untuk 4K 120p-nya. Jadi sangat sedikit, cuma 1 poin gitu kelebihannya di 4K 120p. Kalau kalian tidak pakai, karena ini penggunaannya juga cukup spesifik ya, 4K 120p. Kita pakai karena kita biasa review produk, dan 4K 120p itu memang dengan gambar yang tajam dan gerakan yang sinematik, itu memang memberikan value tersendiri di dalam review kita. Tapi kalau kalian nggak pakai, kalian jenis konten kreator yang nggak banyak bikin slow-mo, atau gambarnya tidak harus setajam itu juga, ya tidak ada benefitnya gitu, tidak ada improvementnya di sini. Karena kalau kita berbicara soal kamera kontrolnya juga gue ngerasa itu sangat gimmicky. Dari posisinya yang nggak begitu enak, dan penggunaannya sendiri yang memang apa ya, kalau dibilang mateng ya mateng, nggak mateng juga gitu. Walaupun di aplikasi yang memang gue pakai untuk produksi pakai iPhone, di Blackmagic Camera, dia sekarang udah bisa memanfaatkan kamera kontrolnya. Termasuk kalau misalkan gue pencet kamera kontrolnya, dia akan membuka aplikasi Blackmagic Camera sekarang kalau di 16 Pro gue. Sama dia juga, kita udah bisa ngatur beberapa hal gitu ya via touch-nya gitu. Dia ada beberapa pengaturan ya mirip-mirip dengan kamera bawaannya. Bisa diatur juga ya buat ngatur zoom kah, buat ngatur loads yang pengen kita pakai kah, dan lain sebagainya gitu. Jadi untuk penggunaan yang agak apa ya, nerdy gitu ya, itu mungkin agak suka. Tapi balik lagi, on real prakteknya tombolnya terlalu jauh, dan misalkan buat ngezoom gitu ya, agak terlalu effort gitu, kayak mendingan langsung dari layar, atau kita bisa pakai jempol juga di sini gitu ya, pakai posisi zoom lensnya, kita tinggal gerakin pakai jempol doang. Dan menurut gua ya kamera kontrol ini jadi terkesan gimmicky, dan tidak bisa gua masukkan ke dalam kelebihan yang gue rasakan setelah pakai si 16 Pro. Dalam pengambilan video menggunakan iPhone, kita itu selalu menggunakan kamera utamanya. Karena dari yang kita coba ganti-ganti kamera ke ultrawide, ke lensa tele, dan lain sebagainya, itu memang ya paling pas, udah paling bener itu pakai main kameranya, yang memberikan kualitas paling maksimal. Dengan warna otomatis jadinya lebih konsisten juga, karena kita pakai kamera utamanya doang. Dan dia juga punya feature yang sebenarnya untuk kamera utamanya ya, itu punya feature yang kita bisa pakai focal length 2 kalinya, itu tetap di kamera utama. Jadi ketika kita zoom, itu kalau di Sony bahasanya clear image zoom gitu ya. Jadi ketika kita zoom, itu dia sangat minim degradasi gambarnya, sangat minim quality loss-nya gitu. Jadi gambarnya tetap bagus. Tapi
itu tidak hanya berlaku di 16, itu juga berlaku di 15. Jadi ketika kalian pakai 15, kalian pakai main kameranya juga, kalian tetap bisa pakai Apple Lock juga, bisa pakai ProRes juga, tapi tanpa ProRes pun kalian pakai Apple Lock juga gambarnya udah lumayan bagus gitu kan. Dan kalian bisa tadi clear image zoom juga gitu. Kalian zoom dikit itu tidak akan menghilangkan kualitasnya. Sehingga bukan benefit dari upgrade ke 16 juga gitu, karena fitur tersebut ya available juga di 15 Pro ini. Dan kualitasnya sangat-sangat mirip antara kedua kamera utama dari si HP ini, kecuali di 4K 120p-nya tadi. Kekurangannya, justru ini yang menurut gua sangat signifikan dan sangat mengganggu di 16 Pro ini. Jadi kita itu kalau ngerekam pakai iPhone, itu kan kita pakai external storage, kita pakein brand Indonesia ya, namanya Snapsys, itu bisa buat pakai SD card di sisi belakang si iPhone-nya, sama tetap bisa pakai mikrofon wireless juga. Dan kita di kedua HP-nya, ketika kita syuting di luar, itu pakai aksesoris tersebut. Tapi yang gue rasain, stability di 16 Pro ini bener-bener parah banget. Karena berkali-kali kita coba buat syuting, si 16 Pro ini akhirnya jadi sebuah kesimpulan ketika kita lagi produksi, 16 Pro ini nggak bisa jadi kamera utama. Kenapa? Karena ketika kita shoot video A-roll, video utama, dengan durasi yang agak panjang, dia suka tiba-tiba disconnect aksesorisnya. Dan hanya terjadi di dia. Kita udah berbagai troubleshooting juga ya, sampai aksesorisnya juga kita pindahin, yang tadinya dipakai di sini kita pakai di 15, ternyata tidak terjadi gitu. Di 15 full lancar. Mau nge-record, kita sempat podcast itu kalau nggak salah di Pangalengan kita sampai 40 menit lebih ya, sampai hampir 1 jam, apa lebih dari 1 jam gue lupa. Tapi ya, kita shoot agak lama, itu nggak ada masalah overheat, nggak ada masalah koneksi putus sama sekali, itu semua lancar di 15 Pro sayangnya. Cuman si 16 Pro ketika kita waktu shoot podcast waktu itu, dia jadi second cam, jadi B cam gitu ya. Yang ya udah, dia record tiba-tiba putus, kita record lagi, ulang gitu, dia sambil pindah-pindah tempat. Jadi ya dia tidak kita andalkan sebagai timeline utama gitu. Dan itu sangat disayangkan untuk terjadi di HP yang lebih baru dan lebih mahal gitu. Sehingga itu jadi drawback yang menurut gue cukup signifikan. Sehingga kalau misalkan teman-teman tidak syuting multi kamera gitu ya, kalian masih syuting sendiri, kalian bikin konten buat sendiri, dan kalian produksi juga nggak ada kameramen, nggak ada kamera kedua gitu ya, cuma satu kamera doang, cuma pakai satu iPhone misalkan, ya iPhone 16 bukan pilihan yang tepat. Karena ketika kalian bikin A-roll kayak gini agak panjang, so far itu masih isu sampai sekarang. So far dia kadang 8 menit, 10 menit, dia akan putus secara tiba-tiba gitu. Akan ada tulisannya, external storage, disconnected, dan lain sebagainya. Jadi, ya menurut gue itu sangat-sangat mengganggu. Dibandingkan waktu pakai 15 Pro, itu bener-bener lancar buat dipakai. Nah, jadi kesimpulan dari gua, saat ini iPhone 15 Pro itu masih sangat worth it buat kalian pertimbangkan. Kalau memang ya salah satu pertimbangan kalian adalah untuk dipakai buat produksi konten dimanapun kalian berada. Apalagi kalau dipasangin dengan yang si aksesoris Snapsys itu, dia akan sangat-sangat powerful. Dan 16 Pro, selama dia belum resmi di Indonesia, buat belinya effort harus keluar dan ngurus pajaknya sendiri, sejauh ini belum worth it untuk dijustifikasi. Sehingga ya gue bisa sangat rekomendasikan 15 Pro ini jauh lebih oke. Dan kalau misalkan kalian memang urgent pengen ganti HP, lalu pengen dipakai buat produksi juga, akan jauh lebih bijak buat ngambil 15 Pro untuk sekarang dibandingkan si 16 Pro yang masih kurang jelas. Dan kalau kalian beli di Indonesia, marketnya pasti perlu dipertanyakan. Dan kalau kalian beli ke luar negeri, budget yang habis, bener-bener signifikan perbedaannya gitu ya. Jadi ya, paling itu aja sih sedikit pembahasan dari gue seputar kamera iPhone 15 Pro dan juga 16 Pro kali ini. Kalau misalkan ada koreksi saran atau kalian punya pendapat kalian sendiri juga yang mungkin bisa berguna buat teman-teman yang lain, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Oke, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Aska, dan jangan lupa untuk berkarya.